Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren kita ulangi ya. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan seperti kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Segala bangsa menjadi hamba-Nya. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab Ia akan membebaskan orang tertindas. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Lagu 215. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, di Kau akan musnah. Bila bersamaku, di Kau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya
Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Kristus yang diwartakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau Kristus yang diimani oleh seluruh dunia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di danau. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 3 bacaan yang sudah kita dengar, yaitu bacaan pertama surat Rasul Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 18, dilanjutkan oleh Mazmur tanggapan bab 72 ayat 1, 2, 10, 11, 12, dan 13, serta Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 6 ayat 45 sampai 52, menunjukkan bagaimana kuasa Allah terjadi atas diri kita. Dalam bacaan yang pertama, Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Surat Yohanes ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Jadi kalau orang mengartikan siapakah Allah itu, siapakah Tuhan itu, Allah adalah kasih, Tuhan adalah cinta. Maka cinta kasih itu adalah Allah yang melawat manusia dan menjadi manusia. Dan dia mengorbankan diri bagi manusia supaya untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah adalah kasih. Bila kita saling mengasihi, Allah ada di dalam kita. Jadi kalau kita saling mengasihi, Allah itu ada di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cinta kasih Allah itu disempurnakan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai korban pendamaian antara Allah dan manusia. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah begitu besar kasih Allah kepada umat manusia ini, sehingga
menganugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dan seluruh alam semesta ini. Jadi bacaan ini ingin mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih. Bagaimana kasih Allah itu ada di dalam diri kita. Sekarang kalian, ya, kalau kalian emosi, kalian marah, kalian melakukan kejahatan, melakukan asusila dan sebagainya, berarti tidak ada kasih. Dan Allah tidak tinggal di dalam diri kita. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita harus memahami ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh kehendak jahat, tetapi kita dikuasai oleh kehendak Kristus. Kita berada di tempat ini, ya, wajib kita menyandarkan diri kepada Allah. Doa pagi, doa makan, doa tutup makan, ya kan? Sebenarnya ada doa malaikat jam 6 pagi, jam 12 siang adalah doa malaikat lagi. Terus kita membuat tanda salib itu kan kita berdoa bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya demi kemuliaan Tuhan. Kalian hadir di sini untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Enggak sebagai kewajiban. Kalau enggak, kita tak diberikan remisi. Siapa yang dapat remisi kemarin? Angkat tangan. Berapa bulan? 15 hari kamu? Kamu? Ngapa? Hah? Masih baru? Ya lama kamu nih, ada 3 bulan nih. Atau kurang ini, kurang ada pertumbuhan, nakal, membangkang. Remisi itu kan diberikan sebagai bentuk negara mengurangi hukuman kalian karena kalian bersikap yang baik. Dalam dunia ini, ya, kebaikan itu harus dinampakkan. Jangan sampai kebaikan itu hanya disimpan di dalam gantang. Lampu itu bersinar kalau disimpan di kaki dian atau kaki lampu kan. Kalau misalnya kita di rumah, kalau lampu kita pasang di bawah meja, bagaimana bisa menyinari semuanya? Mau tidak mau lampu harus dipasang di atas supaya bisa menyinari semuanya. Nah, jadi kaki dian itu ya itu. Jadi lampu itu, ya, kalau tidak dipasang di kaki lampunya ya tidak akan hidup. Atau misalnya lampu itu dipasang hanya menerangi, ya, sebagian saja, ya tidak akan terang, itu tidak jelas. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahkan dalam surat Yohanes ini ditulis dengan saudara-saudara yang terkasih. Mengapa kita menonjolkan kasih? Karena kasih itu adalah Allah. Saudara yang terkasih, saudara-saudara yang dikasihi Allah. Allah begitu mengasihi kita. Jadi pernyataan Rasul Yohanes ini, Allah begitu mengasihi kita, suatu metafora yang disampaikan kepada kalian bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Mengapa dia begitu mengasihi kita? Karena kita adalah ciptaan yang secitra dengan dirinya. Karena apa? Allah, ya, melakukan perjanjian dengan manusia. Allah tak pernah ingkar janji, manusia yang ingkar janji. Di tempat ini mungkin kalian ngomong, berdoa kepada Allah, saya tidak akan melakukan kegiatan ini, kejahatan ini lagi, atau kedosaan ini. Tetapi ada rayuan-rayuan yang datang. Ada rayuan iblis, ya, rayuan dunia, dan rayuan hawa nafsu. Nah, ini harus kalian hadapi dengan berdoa, ya. Jadi berdoa itu menghadirkan kehendak Allah.
Banyak orang itu berdoa itu hanya untuk menghindari masalah. Tidak. Masalah itu harus kalian hadapi. Seseorang yang menghadapi masalah itu berarti dia mau bertanggung jawab atas hidupnya. Bukan melarikan diri, tetapi menghadapi masalah itu dan menyandarkan diri kepada Allah. Kalian berada di tempat ini bukan karena kutukan, tetapi karena kalian ulah kalian yang dibuktikan oleh aparat penegak hukum bahwa kalian bersalah, lalu diadililah kalian. Karena usia kalian masih anak, kalian dimasukkan di lapas khusus anak ini. Supaya apa? Karena kalian bisa dibentuk kembali menjadi pribadi dewasa yang tidak kembali lagi melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Jelas ya? Kalau kalian digabung dengan penjara dewasa, kalau orang dewasa itu kan seperti kawat yang sudah berkarat. Kalau diluruskan patah. Kalau kalian bengkok masih bisa diluruskan. Kalau kalian mau mendengar suara Allah. Bagaimana cara mendengar suara Allah? Dengan tekun berdoa. Ya. Dengan tekun membaca firman Tuhan. Duit rohani, D-nya doa dan firman. Kemudian usaha dan pelayanan yang baik dan benar, usaha. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan jahat, tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang tidak baik ya. Atau tipu muslihat, pura-pura baik tetapi nanti memangsa si korban. Nah jadi itu tadi U-nya. I-nya apa? Iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Iman dan takwa. Beriman saja itu ya adalah suatu dasar yang sudah baik, ditambah lagi dengan bertakwa. Maka orang-orang kudus itu dia beriman dan bertakwa. Dia setia kepada Allah, itulah takwa. Jadi itu penting. Lalu T-nya apa? Tabah dan setia, memanggul salib kita. Jadi dan mengikuti Yesus Kristus. Jadi kata Yesus, sangkalah dirimu, juallah hartamu dan ikutilah aku. Jadi tidak gampang untuk melakukan hal itu kalau kita tidak menyandarkan diri di hadapan Allah.